'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's Dua, tiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ketenaga kerjaan. Perkenalkan, nama saya Kasmiro. Saya Mai Firly. Saya Gracia. Saya Marvel. Saya Nova. Selamat menyaksikan. Umar. Halo semua, di sini saya Mai Firly Sahab akan ngebahas ketenaga kerjaan. Yang pertama, saya akan ngebahas masalahnya dulu. Lalu yang kedua, saya akan membahas tenaga kerja. Yang ketiga, angkatan kerja. Dan yang terakhir, kesempatan kerja. Nah, masalah di ketenaga kerjaan di Indonesia itu meliputi tingkatnya pengangguran, khususnya di kalangan anak muda dan lulusan sekolah, rendahnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja, serta ketidakmerataan persebaran kesempatan kerja yang terpusat di wilayah tertentu. Nah, terus yang kedua, ada tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri itu adalah orang yang mampu bekerja dan siap untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Terus yang ketiga, ada angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri itu artinya penduduk yang memiliki kemampuan dan usia untuk bekerja. Nah, di sini itu dibagi menjadi dua. Ada penduduk usia kerja sama penduduk di luar usia kerja. Nah, penduduk usia kerja sendiri ini, penduduk yang berusia 15 sampai 65 tahun itu rentang usia yang secara umum dianggap mampu dan berpotensi untuk bekerja. Nah, kalau yang penduduk di luar usia kerja itu bukan angkatan kerja atau lebih 10 tahun. Nah, yang terakhir, kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini adalah hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, atau juga suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan dan lapangan kerja untuk diisi oleh pencari kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmiro akan menjelaskan tentang jenis-jenis tenaga kerja yang dibedakan berdasarkan beberapa sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan kemampuan dan kualitasnya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keahlian tertentu, contohnya dokter, guru, dan lain-lain. Terus ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memerlukan latihan atau keterampilan khusus, tetapi tidak selalu harus berpendidikan tinggi, seperti sopir, montir, dan tukang las. Terus ada tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga fisik tanpa membutuhkan pendidikan atau keterampilan khusus, contohnya buruh bangunan, kuli angkut, dan tukang sapu. Terus berdasarkan hubungan dengan proses produksi, tenaga kerja langsung terlibat langsung dalam menghasilkan barang dan jasa. Terus ada tenaga kerja tidak langsung, tidak terlibat langsung dalam proses produksi, tetapi membantu kelancaran pekerjaan. Terus ada berdasarkan sifat pekerjaannya. Yang pertama, tenaga kerja jasmani mengandalkan tenaga fisik, contohnya kuli bangunan, petani, dan tukang gali. Terus ada tenaga kerja rohani mengandalkan pikiran, ide, atau kemampuan intelektual, contohnya seperti dosen, penulis, peneliti, dan guru, dan lain-lain. Terus berdasarkan status hubungan kerja, pekerja tetap, pekerja dengan kontrak jangka panjang, terus ada pekerja kontrak bekerja dalam jangka waktu tertentu, dan pekerja lepas atau freelance, bekerja berdasarkan proyek atau tugas tertentu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Marvel Berzaman dari kelas 11-8. Di sini saya akan mewawancarai ayah saya dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut ayah itu pendidikan itu penting nggak sih buat dunia kerja? Pendidikan itu sangat penting buat kehidupan kerja untuk saat sekarang ini, karena pendidikan itu dibutuhkan untuk ilmu-ilmu tata cara suatu pekerjaan. Yang kedua itu apa sih bedanya tenaga kerja terdidik sama yang nggak punya pendidikan gitu ya? Kalau tenaga kerja terdidik itu pasti nantinya akan melakukan suatu pekerjaan itu akan dengan mudah dilakukan, soalnya udah punya ilmu-ilmunya, punya tata caranya di dalam melakukan suatu pekerjaan itu. Lalu pekerja yang tidak terdidik itu pasti nanti akan kesulitan untuk melakukan suatu pekerjaan karena tidak punya ilmu-ilmunya dan tidak punya
dasar-dasarnya suatu pekerjaan itu. Selanjutnya ada menurut ayah itu apa sih kelebihan orang yang punya pendidikan tinggi? Ya. Kalau kelebihannya orang punya pendidikan tinggi itu pasti nanti seandainya akan melakukan suatu pekerjaan itu pasti akan dengan mudah dilakukan dan dengan mudah dimengerti dan dengan mudah dipahami. Pasti akan melakukan suatu pekerjaan itu dengan mudah dilakukan karena udah tahu ilmu-ilmu dasarnya suatu pekerjaan itu. Yang keempat, gimana sih cara biar ilmu di sekolah itu bisa kepake waktu kita udah kerja ya, nanti? Oh, ilmu di sekolah itu nanti supaya bisa kepake di saat nanti Udah kerja. Itu jadi ilmu di sekolah itu harus selalu dipahami, selalu dipelajari, selalu dihafal supayanya ilmu di sekolah itu tidak akan hilang, tidak akan lupa di saat nanti akan bekerja. Yang terakhir nih ya, apa sih pesan ayah buat anak-anak muda biar jadi tenaga yang berkualitas nantinya? Pesan ayah buat anak-anak sekarang biar supaya nanti menjadi tenaga kerja yang berkualitas, yaitu pertama harus sekolah, harus punya pendidikan yang tinggi, dan harus belajar supayanya nanti punya ilmu dasar-dasarnya nanti di saat nanti mau bekerja, dan harus jadi anak yang jujur, yang amanah, dan disiplin. Nah, Sudah itu aja. jadi segini aja pertanyaan dari saya untuk ayah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, di sini aku mau ingin menjelaskan tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, pentingnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja di Indonesia harus terus ditingkatkan, apalagi di era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang. Kalau kualitasnya tidak meningkat, maka tenaga kerja asing bisa lebih mudah masuk dan bersaing di dalam negeri. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai gambaran, tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di dalam negeri masih sering dianggap lebih rendah dibandingkan dengan dari tenaga kerja dari negara lain, misalnya Filipina. Makanya, peningkatan kualitas tenaga kerja itu penting banget biar tenaga kerja di Indonesia bisa lebih dihargai dan berdaya saing yang tinggi. Yang kedua, cara atau jalur peningkatan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja bisa dilakukan lewat dua jalur utama, yaitu jalur formal dan jalur non-formal. Jalur formal ini mencakup pendidikan sekolah umum, sekolah kejuruan, dan kursus-kursus lainnya. Dan tujuannya supaya tenaga kerja punya dasar ilmu dan kemampuan sesuai bidangnya. Yang kedua, ada jalur non-formal. Jalur ini dilakukan untuk melakukan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama adalah latihan kerja, yaitu kegiatan untuk meningkatkan tenaga kerja supaya punya keahlian dan keterampilan sesuai tuntunan pekerjaan. Contohnya pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK yang sudah ada di setiap daerah tingkat 2. Yang kedua, ada magang, yaitu latihan kerja langsung di tempat kerja. Biasanya dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan perusahaan. Tujuannya supaya peserta magang bisa langsung siap kerja. Jadi, kesimpulannya, peningkatan kualitas tenaga kerja sangat penting supaya tenaga kerja di Indonesia bisa bersaing di era globalisasi. Selain lewat pendidikan dan pelatihan, mental dan etika kerja juga harus terus dibangun agar tenaga kerja tidak hanya pintar tapi juga berkarakter kuat. Selebihnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelnya Pertama dari kelompok berapa? 1. Kelompok 1 ingin
menjelaskan tentang sistem upah. Jadi sistem upah itu adalah cara perusahaan atau pemberi kerja yang memberi balas jasa kepada pekerja. Terus jenis sistem upah itu yang pertama ada sistem upah waktu. Upah diberikan berdasarkan lamanya waktu kerja atau waktu kerja seperti per jam, harian, mingguan atau bulanan. Ini tuh cocok untuk pekerja rutin dengan jam kerja tetap. Yang kedua ada sistem upah hasil. Upah dihitung berdasarkan jumlah hasil kerja yang diselesaikan. Cocok untuk pekerja yang jelas targetnya seperti pabrik atau proyek produksi. Dan yang ketiga itu sistem upah premi atau bonus. Pekerja mendapat upah pokok dan tambahan jika melampaui target kinerja. Yang keempat itu ada sistem upah kontrak atau proyek. Upah dibayar sesuai kesepakatan dalam jangka waktu atau proyek tertentu. Biasanya diterapkan pada pekerjaan bangunan atau proyek jangka pendek. Yang kelima, sistem upah gabungan. Kombinasi antara sistem waktu dan hasil sehingga pekerja mendapat gaji pokok serta bonus sesuai kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem upah. Yang pertama yaitu tingkat kerja, pendidikan, dan keterampilan pekerjaan. Yang kedua, jabatan dan tanggung jawab. Yang ketiga, produktivitas kerja. Terus tujuan sistem upah memberi imbalan yang adil bagi pekerja, meningkatkan motivasi dan kinerja, menjamin kesejahteraan karyawan, menjaga hubungan kerja yang baik dan harmonis. Nah, sekian penjelasan dari saya, Novel pertama. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Maulidan. Saya ingin mewawancarai seorang yang pengangguran. Terus penyebab penganggur apa? Terus dampaknya itu apa? Oke, sekarang kita udah nemu. Dari tadi kita muter-muter susah banget, guys. Nih, bang, sini bang. Oh bang, gue boleh nanya bang? Boleh. Yang pertama itu, lu nganggur berapa bulan bang? Gue nganggur 6 ada sih. 6 bulan? Iya. Itu nyebabnya apa tuh? Lu nganggur kayak gitu? Penyebabnya ya karena emang nyari kerja sekarang susah kan. Nah, Terus juga banyak yang orang dalam, pakai orang dalam. Gitu oke. sih. Berarti lu susah berarti di situ Susah. dari kerjaan. Susah. Sering ketolak ya? Sering Oh, banget sering. gua. Terus yang kedua, dampak lu nganggur apa tuh bang? Ya nggak punya duit sih itu, nggak bisa ngopi lah. Terus? Terus sama nggak bisa kemana-mana kalau mau healing gitu kan. Oke, terus udah abis itu gimana cara lu memenuhi kebutuhan sehari-hari lu bang? Kan lu nggak kerja nih, terus nggak dapet penghasilan. Terus gimana lu cara kebutuhan sehari-hari lu lah? Ya gue sih selama ini nganggur ya gue narik ojol sih bang, narik ojol Ah, aja. itu ojol tuh pendapatannya sehari berapa bang? Ya tergantung customernya gimana. Kayak misalkan ini dari jarak sini ke sono itu berapa harganya. Berarti itu kurang cukup ya? Ya kurang sih menurut gue. Terus motivasi lu lah apa buat kalau misalkan belum dapet kerjaan gitu, lu bermotivasi buat apa? Kalau motivasi jangan nyerah dulu sih. Jangan nyerah dulu. Jangan nyerah. Terus semangat ya? Terus semangat, selalu semangat. Yaudah bang, terima kasih ya. Ya, Nama siapa bang? Diki bang. Diki. Ya. Oke, itu dari tadi saya udah mau wawancarai orang yang pengangguran ya guys. Yaudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar.